Pemirsa, merebaknya coronavirus atau COVID-19 yang melanda berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia, benar-benar meluluh lantakkan kehidupan manusia. Tidak hanya masalah kesehatan saja yang menjadi momok, namun masalah sosial dan perekonomian kini juga menjadi fokus bersama. Untuk itulah pemerintah, parpol, elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yayasan kemanusiaan, dan yang lainnya kini bersama-sama melakukan kegiatan sosial, memberikan bantuan berupa beras, paket sembako kepada warga terdampak corona agar apa yang menjadi prioritas kebutuhan pokoknya terpenuhi. Melihat keadaan dan situasi yang serba tidak memungkinkan, apalagi pandemi corona juga belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, masyarakat pencinta Gus Dur atau Gus Durian Banyuwangi terketuk dan turut serta ambil bagian untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang dikemas dalam kegiatan Gus Durian Peduli. Sementara ini, Gus Durian Peduli sudah melakukan upaya kegiatan bakti sosial dengan memberikan ratusan paket sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak pandemi corona. Bantuan tersebut diberikan di beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, antara lain Desa Barurejo, Desa Karangdoro, Desa Tegalsari, Desa Kalibaru Wetan, Desa Kalipait, Desa Bayu, Desa Sogon, Desa Ketapang, dan daerah lain. Ada banyak kemasan dalam bantuan tersebut. Salah satu paket yang berisi beras, mie, minyak goreng, kacang hijau, gula pasir, tepung terigu, kecap, dan masker untuk diberikan kepada satu keluarga warga kurang mampu yang terdampak coronavirus yang luput dari kegiatan atau belum tercover pemerintah. Kegiatan bakti sosial oleh wadah Gus Durian di Banyuwangi ini direspon baik oleh Lembaga Legislatif Banyuwangi. Minggu malam 3 Mei 2020, Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara sengaja datang di lokasi posko Gus Durian tersebut yang berada di area Gereja Katolik Santo Paulus, Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Made yang datang bersama sejumlah anggota DPRD lain dari fraksi PDI Perjuangan ini langsung turut serta mengambil bagian dan turut serta menyalurkan bantuannya melalui Gus Durian Peduli tersebut. Gus Durian merupakan wadah informal yang tenaganya dari relawan lintas agama, baik Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Semua tergabung menjadi satu, menjadi kekuatan tenaga dan tekad untuk kemanusiaan. Sementara ini, dana atau anggaran yang digunakan untuk kegiatan bakti sosial tersebut merupakan donasi dari para pecinta Gus Dur Banyuwangi atau Gus Durian Banyuwangi. Menurut pembimbing Gus Durian Banyuwangi, Romo Pajar Tejo Soekarno menyampaikan, keberadaan posko Gus Durian Peduli ini terlaksana murni hanya ingin membantu masyarakat, menyegerakan kebutuhan masyarakat yang tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah karena dianggap hanya ruwet dengan persoalan dan masalah data. Jika selama ini Gus Durian bergerak kepada masalah toleransi, kali ini Gus Durian melakukan kegiatan sosial pada masalah kemanusiaan. Romo Pajar juga menambahkan, kegiatan sosial Gus Durian ini harus terus dilakukan demi kemanusiaan dan berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jadi sistem kerja kami itu selain satu divisi adalah mencari, yang kedua mengirim, dan yang ketiga tolong kepada Pak Kepala Desa, nanti teman-teman relawan masih bekerja. Jangan khawatir, jangan disalahgunakan ID taruhannya yang besar ini. Saya suruh pakai karena apa? Saya mau ditangkap oleh kepala dusun, gak melo-melo. Ya. Nah ini sangat diapresiasi oleh Gus Durian nasional dan termasuk dari Malaysia. Saya kira mungkin dari saya itu.
Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kurang keras, semangat dan sehat. Terima kasih. Itu tadi sambutan dari teman-teman relawan yang selalu bergerak. Disampaikan tadi bahwa ini kebinekaan. Monggo sebelum saya lanjutkan, monggo kita bareng-bareng memberikan salam perjuangan Indonesia dulu. Merdeka! Jadi gini, awalnya itu kami dari Gereja Katolik itu sudah persiapan membentuk untuk masyarakat terdampak. Nah, ternyata dari Gus Durian, karena saya juga ada jaringan dari Gus Durian, meminta saya, Romo minta tolong teman-teman Gus Durian yang ada di Banyuwangi ini dibantu. Akhirnya kami merger, jadi membentuk posko bersama, di mana dalam judulnya Posko Bersama Gus Durian Peduli. Nah, di situ elemennya adalah selain Gereja Katolik di Santo Paulus Jajak ini, juga dari Laskar Hijau, juga dari teman-teman Gus Durian sendiri. Tetapi di samping itu juga istilahnya teman-teman pemuda Katolik itu sudah bergerak di Banyuwangi. Akhirnya dengan sangat mendadak kami merekrut semua yang ada yang peduli soal kemanusiaan. Kami panggil, kami berikan pendidikan singkat dan sebagainya, akhirnya mereka mau bergerak. Dan maaf saya katakan, para relawan ini sebenarnya kalau boleh jujur, tidak ada bekal sama sekali. Saya hanya memberi kisi-kisi bahwa aturannya begini, contoh begini ya, bahwa mainnya barang datang harus dihitung bertiga. Sebelum datang, semprot dulu. Gotong, di pintu masuk, saya gudang, selesai, sudah. Begitu mau ngirim barang, justru yang paling berat saya tahu dari teman-teman para relawannya adalah mencari orang-orang yang tidak tercover oleh pemerintah. Karena selama ini, maaf saya katakan, data yang diminta oleh pemerintah adalah berdasarkan KTP. Nah, repotnya kadang-kadang mereka-mereka yang di hutan itu justru tidak ada KTP. Nah, itu yang termasuk kami sisir dan sebagainya. Nah, tidak jarang juga istilahnya beberapa akhirnya apa? Syukur bahwa dari Tegal Delimo sampai yang namanya Wongsorejo, bahkan ke barat itu sampai Kalibaru, singkatnya ya seluruhnya wilayah Banyuwangi itu bisa sedikit-sedikit merata. Karena bantuan ini boleh dikatakan ada 3 tahap. Tahap pertama dari bantuan donatur kita bisa itu dari donatur seluruh nasional yang ada. Dan yang kedua juga istilahnya tahap yang kedua dari sido muncul. Nah, saya tidak bisa menjelaskan merinci, pokoknya agak banyak. Nah, sekarang ini justru saya bersyukur melalui ketua dewan secara pribadi saya telepon Pak Made, sebenarnya bantuannya hanya 100 paket. Akhirnya saya minta lebih karena ada satu desa itu yang tidak bisa di-cover semuanya. Padahal sebenarnya itu hanya dusun dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu cara kerja Gus Durian ini adalah Gus Durian Peduli. Satu, mencari orang seperti yang saya katakan tadi, mendata itu nomor, nama, KTP. Dan saya suruh beri alasan kenapa diberi, gitu. Karena maaf saya katakan kami tidak bisa double-double. Yang kedua itu langsung membantu. Nah, membantu ini pun ada tekniknya. Ada semacam surat jalan. Surat jalannya itu 3. Satu, yang pertama surat jalan warna putih itu arsip. Surat jalan yang kedua warna hijau dan warna merah dibawa oleh penanggung jawab. Sampai tempat ditandatangani berita acara harus difoto. Nah, ketika mau menyampaikan kepada terdampak juga harus ada foto dan juga video ucapan terima kasih dan sebagainya. Nah, selain itu kami juga melakukan evaluasi malamnya. Dari evaluasi itu pembelajaran bersama. Karena tidak mungkin istilahnya saya harus mengajar mereka. Nah, mereka akhirnya ketika evaluasi terbuka saya katakan bahwa
ini memang istilahnya untuk pembelajaran bersama, supaya bisa bersama, ya mari sekarang ini kita atur dalam posisi seperti itu. Nah tentu saya sangat bersyukur bahwa di tengah-tengah kecapean mereka, apalagi ketika bagian yang tahap kedua, itu mereka puasa. Nah, puasa akhirnya kami mensplit, jadi mereka biar puasa hanya sebagai saksi ketika penurunan barang, tetapi justru umat Katolik yang tidak berpuasa harus mengantar dan itu kerjasama. Ya enaknya apa? Karena kami sudah punya data, punya orang. Jadi kami kalau tidak salah untuk Gus Durian Peduli wilayah Banyuwangi itu ada 11 sub posko. Posko utama memang di sini. Jadi di sini juga banyak berkumpul dan sebagainya. Tentunya teman-teman juga saya bekali dengan yang namanya protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya. Terus juga istilahnya jaga jarak dan sebagainya. Dan yang terpenting yang saya sampaikan kepada teman-teman relawan adalah Anda tidak hanya sekedar membagi atau mentransfer barang. Anda juga berempati dengan hati, jangan sampai mengirim bantuan ini mencucu dan sebagainya, bisa. Karena di sini posisinya saya juga sepakat apa yang dikatakan Gus Dur, seperti yang saya katakan dalam sambutan tadi, orang ketika membantu seorang orang tidak bertanya agamamu apa. Jadi singkatnya prinsip saya dibalik semuanya itu adalah memanusiakan manusia secara manusiawi. Nah inilah saatnya panggilan kemanusiaan. Nah paling enak karena teman-teman Gus Durian ini kan bukan politik. Jadi mereka juga bebas bersama kami. Kalau sudah begini tidak bicara semuanya. Tetapi untung malam ini justru elemen banyak. Meskipun yang namanya dari relawan, dari pemuda Katolik, dari partai, dari dewan, dari kelurahan, dari masyarakat, kepala dusun. Bahkan kita tahu kepala desanya tadi 3. Kepala desa Wringin Agung. Terus tadi Pak Fuad yang di sana daerah selatan, terus Pak Sanepo dari Sanepo dan sebagainya. Itu adalah bentuk apresiasi masyarakat bahwa apa yang kami lakukan sungguh-sungguh istilahnya diapresiasi. Dan memang ini saya harapkan kerjasama bergandengan tangan karena kita tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa semoga COVID ini cepat selesai. Tapi kalau istilahnya belum selesai bagaimana? Ini juga istilahnya tugas kita bersama. Saya kira itu. Jadi yang pertama kita apresiasi dari seluruh pimpinan ormas keagamaan dan masyarakat, terutama relawan-relawan Gus Durian yang sudah berinisiatif bagaimana caranya membantu masyarakat yang terdampak yang belum tercover oleh bantuan pemerintah. Dan kita bagian dari organ partai juga memberikan support, memberikan dukungan kepada mereka terhadap bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Harapan kita ke depan apabila masih ada masyarakat yang membutuhkan, tidak segan-segan untuk berkomunikasi dan kita siap untuk berkontribusi mendukung mereka membantu masyarakat yang terdampak di Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.